Berdirinya dinasti Ayyubiyah tidak lepas dari sosok salah satu pahlawan Islam paling disegani oleh kaum Nasrani dan dibanggakan oleh kaum Muslimin. Beliau ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Dinasti Ayyubiyah berdiri pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Ayyubiyah bukan sebagai pemberontak, melainkan sebagai golongan yang membantu memelihara kekuasaan dinasti Abbasiyah dari rongrongan golongan Syiah dan invasi pasukan salib, khususnya di wilayah Mesir dan Syria. Wilayah dinasti Ayyubiyah cukup luas mencakup Mesir, Syria, Hijaz, dan Yaman. Latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dalam berbagai hal serta rapuhnya kendali khalifah atas kekuasaannya. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah memerdekakan diri dan mendirikan dinasti tandingan. Salah satunya adalah dinasti Fatimiyah yang berdiri pada tahun 296 Hijriyah atau 909 Masehi dan berkuasa di wilayah Afrika Utara, khususnya Mesir. Dinasti tersebut didirikan oleh Abu Abdullah atau dikenal dengan nama Ubaidillah Al-Mahdi. Ia adalah seorang Syiah Rafidah. Mereka tidak mengakui kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah ini didirikan atas idealisme orang-orang Syiah, karena mereka beranggapan bahwa yang berhak menjadi pemimpin imamah sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah keturunan Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya golongan Syiah sudah lama menginginkan kekuasaan, yaitu ketika jatuhnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Akan tetapi, pada masa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah mereka tidak berhasil untuk memangku jabatan menjadi pemimpin karena selalu mendapat tekanan politik. Walaupun demikian, Syiah bukanlah golongan yang mudah menyerah begitu saja. Mereka selalu melakukan pergerakan yang bersifat tagiyah pura-pura patuh terhadap khalifah, tetapi secara diam-diam menyusun kekuatan, sampai akhirnya berhasil mendirikan dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir dengan Kairo sebagai ibu kota pemerintahan. Adapun khalifah pertama dari dinasti ini adalah Ubaidillah Al-Mahdi. Dia dibayat menjadi khalifah dinasti Fatimiyah pertama pasca keberhasilannya menaklukkan Ogairawan, Tunisia, dan menghancurkan dinasti Aglabiyah di Afrika Utara. Dinasti Fatimiyah ini berdiri di antara dua kekuatan besar yaitu dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Bani Umayyah II di Spanyol. Ketika pasukan salib gencar melakukan pengepungan wilayah Afrika Utara, dinasti Fatimiyah mulai merasakan kekhawatiran. Pada saat itu dinasti Fatimiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Adid dengan wazirnya bernama Syawar. Namun, tak lama menjabat sebagai wazir, pemerintahan dikudeta oleh Dirgam. Syawar meminta bantuan kepada Nuruddin Zanki, putra Imaduddin Zanki penguasa Mosul dari Bani Saljuk yang berhasil merebut kembali Edessa dari pasukan salib untuk mengembalikan kekuasaan Khalifah Al-Adid dari tangan Dirgam, dengan alasan bentuk pencegahan jatuhnya kekuasaan ke tangan pasukan salib. Nuruddin Zanki adalah Amir Syria yang dilantik oleh salah satu khalifah dinasti Abbasiyah. Nuruddin mengabulkan permintaan Syawar yang mewakili Khalifah Al-Adid, kemudian mempersiapkan pasukan besar serta menunjuk Asaduddin Syirkuh paman Salahuddin Al-Ayyubi sebagai panglima perang. Nuruddin juga menambahkan sekelompok pasukan dari golongan pangeran. Di antara mereka adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Pasukan Asaduddin bertempur dengan pasukan salib di daerah Bilbais menang, hingga akhirnya mereka memasuki Kairo dan menghilangkan nyawa Dirgam. Setelah itu, kekuasaan dipegang kembali oleh Al-Adid dengan Syawar sebagai wazirnya. Namun, Syawar tiba-tiba mengusir Asaduddin dari Kairo karena khawatir kekuasaannya diambil alih Asaduddin yang mempunyai reputasi lebih baik di mata Al-Adid. Namun, Asaduddin enggan meninggalkan Kairo, hingga Syawar meminta bantuan Amalrik, Raja Yerusalem pada saat itu. Pada akhirnya Asaduddin menarik pasukan dari Kairo dan bertahan di daerah Bilbais sampai mereka dikepung oleh pasukan salib Afrika Utara atas perintah Raja Amalrik. Asaduddin meminta bantuan Nuruddin, kemudian Nuruddin mengirimkan pasukan bantuan sehingga dapat mengalahkan pasukan salib. Setelah itu, pasukan Muslim bergerak meninggalkan Mesir berdasarkan kesepakatannya dengan Raja Amalrik. Syawar yang merasa khawatir kembalinya Asaduddin,
kemudian meminta agar Amalrik ikut mempertahankan Mesir. Mendengar hal tersebut, Nuruddin kembali mengirimkan Asaduddin ke Mesir untuk mencegah Raja Amalrik menguasai wilayah penting tersebut. Terjadilah pertempuran di daerah Babain yang berakhir dengan kemenangan di pihak Muslim. Akhirnya, pasukan salib berhasil dilenyapkan dari Mesir beserta sang pengkhianat, Syawar. Selanjutnya, Al-Adid memberikan jabatan menteri kepada Asaduddin sebagai bentuk balas jasa karena telah mengusir pasukan salib dari wilayah Mesir. Namun, tak lama kemudian Asaduddin meninggal setelah menjabat selama 2 bulan, posisinya kemudian digantikan oleh keponakannya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Selama menjabat sebagai menteri di dinasti Fatimiyah, Salahuddin Al-Ayyubi terus berupaya mengembalikan wilayah Mesir agar tunduk di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah serta memusnahkan faham Syiah di sana. Salahuddin berusaha mendekati rakyat dan mengangkat orang-orang kepercayaannya menduduki jabatan penting di Mesir. Setelah kedudukannya kuat, dihentikanlah pujian-pujian atas Khalifah Fatimiyah dalam khotbah Jumat dan dikembalikannya pujian-pujian atas Khalifah Abbasiyah. Upaya Salahuddin akhirnya menuai hasil, di antara faktor penyebabnya adalah semakin lemahnya kendali kekuasaan Al-Adid dan gencarnya upaya yang dilakukan Salahuddin sampai Al-Adid meninggal karena jatuh sakit. Dengan meninggalnya Al-Adid, berakhirlah masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, disertai merosotnya paham Syiah di Mesir. Sejak saat itu, Salahuddin secara resmi menjadi Sultan Mesir di bawah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Pemerintahan Mesir yang dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi itu kemudian dikenal dengan nama dinasti Ayyubiyah. Karena kedudukannya yang semakin kuat di Mesir, muncul pihak-pihak yang cemburu dan tidak senang kepada Salahuddin. Kemudian diembuskan kabar palsu kepada Nuruddin bahwa Salahuddin hendak merampas Mesir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Maka Nuruddin mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Salahuddin di Mesir, tetapi langkah tersebut dibatalkan setelah Nuruddin mengetahui ketidakbenaran berita tersebut dari surat yang dikirimkan oleh Salahuddin sendiri. Ketika Nuruddin meninggal, jabatan Amir Syria selanjutnya dipegang oleh Sultan Malik Syah yang masih berusia muda. Hal tersebut menyebabkan konflik internal karena tokoh-tokoh Saljuk saling berebut kekuasaan untuk memimpin Syria. Kondisi ini membuat pertahanan wilayah Syria lemah sehingga memudahkan bagi pasukan salib untuk menyerang kota-kota di Syria dan menundukkannya. Setelah Malik Syah wafat, panglima perang perlawanan pasukan salib kemudian dipegang penuh oleh Salahuddin Al-Ayyubi, disusul dengan berdirinya dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 567 Hijriyah atau 1174 Masih. Salahuddin sanggup mempersatukan Mesir, Syria, Mesopotamia, dan Yaman untuk melawan pasukan salib. Orang Kurdi dan Turkmenistan yang sangat berpengaruh di wilayah Asia Barat juga ikut bergabung dengan pasukannya. Salahuddin berhasil memadamkan segala kekacauan yang terjadi di Syria. Untuk mempertahankan diri melawan sisa-sisa pengikut Fatimiyah di Mesir dan melawan bahaya pasukan salib di Syria serta Palestina, Salahuddin mendirikan benteng Kairo di atas Bukit Mugattam sebelah barat. Tempat ini menjadi pusat pemerintahan dan kubu militer yang sanggup menangkis serangan luar. Ini adalah salah satu upaya Salahuddin untuk menghubungkan benteng-benteng Kairo kuno yang telah ada sejak zaman Fatimiyah dan memperluasnya sehingga memagari kota Fustat sepanjang Sungai Nil. Wilayah dinasti Ayyubiyah cukup luas mencakup Mesir, Syria, Hijaz, dan Yaman. Perlu diingat bahwa dinasti Ayyubiyah bukanlah dinasti tandingan atas dinasti Abbasiyah seperti halnya dinasti Fatimiyah. Dinasti Ayyubiyah masih berada di bawah kepemimpinan dinasti Abbasiyah, hanya saja Salahuddin diberi kewenangan untuk mengatur segala urusan dan menjaga serta melindungi wilayah-wilayah tersebut.